Mediasi hari ini merupakan proses mediasi kedua yang dijalani kubu Ruben Onsu dan kubu Sarwendah Tan setelah pekan lalu batal digelar karena hakim mediator berhalangan hadir. Lantas, seperti apa hasil mediasi kedua Ruben Onsu versus Sarwendah Tan hari ini? Seperti apa pula klarifikasi sahabat Ruben Onsu, yaitu Okan Cornelius, terkait kasur endorse yang sebelumnya dituding Sarwendah sebagai bukti dugaan perselingkuhan Ruben Onsu ketika mereka masih terikat pernikahan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang mediasi terkait gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar pada hari ini Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 dengan agenda mediasi antar kedua belah pihak, Ruben Onsu dan Sarwendah. Sidang dihadiri oleh kedua pihak, yaitu Ruben Onsu dan Sarwendah. Sidang hari ini merupakan mediasi kedua setelah pekan lalu batal digelar karena hakim mediator berhalangan hadir. Kuasa hukumnya yang ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Ibu Mediator bahwa klien kami berhalangan untuk hadir karena ada kepentingan yang sebenarnya kan ini adalah pergantian hari yang tiba-tiba pembatalan dari minggu lalu ya. Tiba-tiba mediator minggu lalu membatalkan mediasi pada hari Kamis minggu lalu. Lalu kami menerima relaas untuk hari Rabu ini itu dari Jumat kemarin, jadi tiba-tiba itu bertabrakan dengan kepentingan klien kami. Jadi karena mediasi ini pada prinsipnya sesuai dengan Perma 1 2016, yaitu prinsipal wajib hadir, maka hari ini kami mewakili klien kami tidak bisa hadir untuk mediasi pada hari ini. Lalu kami sudah kemarin memberikan surat kepada mediator dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bagian mediasi bahwa kami tidak bisa hadir pada hari ini dan kami menjadwalkannya untuk minggu depan di hari Selasa. Lalu kami sebagai kewajiban kami sebagai kuasa hukum kami sudah memberitahukan juga kepada kuasa hukum tergugat, kepada rekan-rekan kami kuasa hukum tergugat bahwa kami hari ini tidak bisa hadir. Lalu statement dari kuasa hukum tergugat bahwa mereka tetap hadir hari ini. Saya sudah memberitahukan kepada pihak kuasa hukum tergugat bahwa kami tidak bisa hadir hari ini, baik hari ini maupun besok. Kami sudah menjadwalkan itu di minggu depan. Kami sudah bermohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada mediator untuk digantikan untuk minggu depan. Tapi kami sudah juga memberikan notifikasi kepada kuasa hukum tergugat, tapi kuasa hukum tergugat tetap mau hadir hari ini. Jadi ya sebelumnya mohon maaf, dan karena kami punya kegiatan lagi setelah ini dan karena kami juga ada kepentingan lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, jadi mungkin cukup itu aja ya. Di sisi lain, sebelumnya Ruben Onsu telah mengungkap bahwa dirinya mengambil sikap tegas terhadap akun-akun media sosial yang terus-menerus menyudutkan dirinya dan keluarganya. Bahkan ia juga menyoroti salah satu akun media sosial yang dianggapnya sengaja menggiring opini buruk terhadap dirinya dan anaknya. Ruben Onsu juga mengklarifikasi terkait adanya dugaan penggiringan opini buruk dari netizen yang datang kepada dirinya dan anak-anak melalui media sosial. Menurutnya, apa yang dilakukannya saat ini adalah bentuk perlawanannya terkait postingan tersebut. Perlawanan melalui klarifikasi yang dilakukan Ruben Onsu saat ini lantaran jejak digital tersebut bisa sampai di tangan anaknya di kemudian hari. Terkait tudingan bahwa dirinya diduga berselingkuh pun, Ruben hanya mengaku sudah ia serahkan ke pihak kuasa hukumnya Minola Sebayang untuk diklarifikasi. Kalau itu buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya, karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Gitu ya, itu aja. Lelang rumah mau dilelang. Mungkin menanggapinya seperti apa sih tuh? Mungkin pertanyaan itu kayaknya lebih ke pengacara ya Mas ya, karena kalau buat nanggepin dulu lagi nggak kelar-kelar ini semuanya. Tapi saya tidak pengen itunya menjadi bikin saya drop gitu. Tapi saya maunya berjalan
mencoba untuk ya Allah yang kerjakan semuanya lah gitu ya. Jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Menanggapi soal banyaknya orang yang ikut campur dalam perharanya dengan Sarwendah termasuk tudingan miring netizen, menurut Ruben itu sudah menjadi hal yang biasa baginya. Bahkan terkait masalah apapun atau hal buruk apapun yang terjadi, bila perlu ia yang disalahkan, Ruben mengaku dalam menghadapi semua itu, ia memilih sikap tenang. Karena selama kita masih diberi nafas oleh Sang Khalik, maka manusia akan selalu diuji. Menanggapi soal alot dan melebarnya prahara hak asuh anak dengan Sarwendah Tan, Ruben Onsu mengaku tak menyangka masalahnya dengan Sarwendah. Jadi sejauh ini, apa yang menjadi tuntutannya selama ini adalah hanya ingin bertemu dengan anak-anaknya yang sebelumnya berada dalam pengasuhan Sarwendah. Karena terlanjur masalahnya jadi panjang dan melebar seperti sekarang ini, Ruben Onsu pun tidak bisa berhenti ataupun diam dalam menanggapi berbagai tudingan yang diarahkan kepadanya. Karena itu, Ruben mengaku dirinya kini tidak bisa lagi berdiam diri seperti langkah yang diambilnya sejak resmi bercerai dengan Sarwendah. Ada orang kecelakaan pasti gara-gara gue, itu mah udah biasa. Tapi orang lain ikut campur kok. Ya udah biasa. Itu salah Tapi satunya. kecewa gak sih kok maksudnya keterlaluan ya. dituding bertubi-tubi kok kepada kau Ruben? Ya emang kita masih hidup. Kalau kita pelajari nih, ya kita mah bukan ceramah nih, maaf ya. Kalau ternyata yang membuat gue lebih tenang itu ketika gue mendengar jawaban adalah selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Akan ambil sikap kok. Akan ambil sikap. Tapi saya hanya bilang di sini koridornya saya mau ketemu anak titik. Udah itu aja. Saya nggak berpikir sampai sepanjang ini gitu. Jadi kalau ada yang bilang ya lu makanya jangan perpanjang lagi, ya nggak bisa. Justru ini kenapa akhirnya jadi meradang karena kebanyakannya diam. Kan coba deh teman-teman perhatiin, jadi zaman gue cerai ada nggak gue mau ketemu kalian? Karena itu aib, nggak baik itu. Jadi menurut gue ya ketika gue harus ketemu sama kalian ya gue tanya, ya lu tanya ya gue jawab. Di sisi lain, Okan Cornelius, sahabat Ruben Onsu, sampaikan klarifikasi pasca Ruben Onsu dituding selingkuh oleh Sarwendah Tan. Lantas, seperti apa sosok Ruben Onsu di mata Okan Cornelius? Benarkah ia pria yang bertanggung jawab dan pekerja keras? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terkuaknya isu panas belakangan ini, di mana Sarwendah menuding bahwa prahara rumah tangganya dengan Ruben Onsu dulu terjadi lantaran Ruben Onsu diduga berselingkuh. Hal itu menurut pihak Sarwendah tercium ketika Ruben Onsu tiba-tiba membeli kasur dengan harga fantastis untuk seseorang yang diduga perempuan simpanan Ruben Onsu. Tudingan tersebut sebelumnya secara mengejutkan mendapat tanggapan dan klarifikasi dari sahabat Ruben yang juga pebisnis, yaitu Okan Cornelius. Okan Cornelius mengakui bahwa ketika itu dirinya lah yang mengirimkan kasur tersebut kepada Ruben untuk kebutuhan endorse. Okan Cornelius mengakui dirinya sebagai pemilik usaha bisnis kasur dengan brand yang saat itu dikirim kepada Ruben Onsu. Hanya memang ketika itu, Okan Cornelius tidak memberitahu terlebih dahulu kepada Ruben ataupun Sarwendah terkait pengiriman kasur tersebut. Okan Cornelius mengaku ketika dirinya hanya menyuruh karyawannya untuk mengantarkan kasur tersebut ke rumah Ruben yang saat itu masih akur dengan Sarwendah sebagai pasangan suami istri. Seperti inilah penjelasan Okan Cornelius dalam acara live di media sosial bersama Koko Hiro Cimot sahabat Ruben baru-baru ini. Ruben endorse kan, akhirnya dikirim gitu kan Bang. Betul. Jadi menurut Abang Okan itu isi perselingkuhan itu untuk Yukata itu enggak ada ya? Baru kita pikirin untuk ganti Yukati. Oh Yukati. Yukati atau Yukanto. Jadi tidak ada persepsi wanita ya. Jadi takutnya waktu dikirim kasurnya itu Yukata, dipikir yang ngirim itu namanya Yukata. Wow. Baru tahu loh ini. Iya. Iya. Yukata gitu. Jadi takutnya yang dikira perempuan yang kirim Yukata gitu. Bener kok, Yukata Indonesia itu ada buktinya, nama kasurnya Yukata. Yukata Indonesia. Yuk nikah aja katanya. Boleh ganti nama. Yuk nikah aja. Itu doa supaya kamu sama Ruben bersama terus ya. Kenapa posisinya kasur itu diletakkan di mana pada saat itu? Kenapa di situ dia? Di apanya? Dikasihnya?
Dia bos, jadi yang antar itu dia cuma terima callingan telepon. Jadi ini Ruben mau endorse antar ke situ, itu aja dia bos, dia nggak tahu. Yang nganter staff aku. Iya. Okan Cornelius yang notabene adalah sahabat Ruben Onsu sejak lama juga menanggapi ketika ia ditanya mengenai rumor yang beredar belakangan ini terkait tudingan dari Sarwenda bahwa Ruben Onsu diduga berselingkuh hingga diketahui 2 kali oleh Sarwenda selama mereka berumah tangga. Menurut keterangan Okan Cornelius, berselingkuh bukanlah karakter Ruben Onsu. Karena dirinya sangat mengenal sosok Ruben sebagai sahabatnya ini. Okan Cornelius bahkan mengungkapkan bahwa Ruben Onsu adalah sosok pria, ayah dan suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan merupakan pekerja keras. Abang kan udah kenal Bang Ruben udah lama ya kan. Abang percaya nggak kalau Bang Ruben itu semasa dia menikah dia pernah selingkuh? Saya sih nggak pernah dengar karena kebetulan saya udah bangun kasur Yukata tuh udah 12 tahun ya, dan Ruben pun saya sudah kenal lama. Jadi setahu saya, sepengetahuan saya, itu bukan karakter Ruben. Yang gua tahu adalah Ruben itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan keluarga. Kerja keras, itu yang gokil Ruben itu. Kerja keras. Seluruh bapak-bapak itu iri sama dia ya Bang? Itu ya, pekerja keras banget loh pokoknya. Nah kalau dibanding Ruben sama Bang Okan, siapa yang lebih kerja keras ini? Sama lah. Sama. Tapi banyak laki-laki ayah-ayah itu minder loh sama Ruben. Saya dengar-dengar. Iya, karena dia orangnya santai, tapi pekerja keras. Oh gitu. Ya, tapi orang nyantai, nggak sombong. Di sisi lain, veteran Putra Onsu menyampaikan klarifikasi usai videonya viral di media sosial yang berisi aksinya tengah memborong dagangan UMKM. Lantas, apa sebenarnya yang melatari aksi veteran yang berhasil menyentuh kalbu para netizen tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Veteran Putra Onsu menyampaikan klarifikasi usai video dirinya memborong dagangan UMKM viral di media sosial. Veteran mengaku tidak tahu kalau video itu menjadi viral karena ia hanya melakukan hal sederhana belum lama ini. Ketika melihat seorang pedagang donat keliling tampak wajahnya lesu karena dagangan donatnya masih banyak yang belum laku. Veteran yang merasa tersentuh, hatinya tiba-tiba turun dari mobilnya dan menemui langsung si penjual donat tersebut. Lebih lanjut, veteran mengaku apa yang dilakukannya ketika itu lantaran ia merasa kasihan dengan si penjual donat yang dagangannya masih banyak yang belum terjual itu. Pasalnya, veteran pun mengaku pernah merasakan bagaimana sulitnya berjualan untuk mendapatkan uang di usia 11 tahun. Hal itulah yang membuat hati nurani veteran tiba-tiba terketuk ikut merasa iba ketika melihat sang penjual donat tersebut di pinggir jalan. Kemarin karena emang lewat itu dekat rumah, terus kemarin kan aku jalan kan, terus naik mobil habis dari kampus, terus tiba-tiba aku lihat bapaknya ada jualan kue donat, tapi ada beberapa yang beli cuman masih sisa 5 dus gitu. Terus aku bilang, udahlah Pak, kebetulan di rumah juga ada pengajian, aku bilang. Kebetulan di rumah juga ada pengajian, aku borong aja semuanya gitu. Jadi dekat-dekat Kemang ya? Dekat-dekat rumah. Jadi pas mau belokan rumah, jadi bagian sana. Oke, kenapa ada insting berhenti untuk beli? Karena emang aku juga sering jualan kue kan di kampungku dulu kan gitu. Jadi aku memilih untuk kayak ya aku tahu posisinya gimana kalau misalkan kuenya nggak laku gitu. Aku tahu ntar pas pulang pasti dimakan bareng keluarganya gitu. Makan kuenya bareng-bareng sama keluarga. Interaksi sama Bapak tadi apa aja yang ditanya? Aku tanya gimana hari ini Pak, jualannya lancar nggak gitu. Terus emang belum deh, ini masih usaha buat buat habis ini dulu. Karena aku kan borongnya 5. Terus habis itu aku bilang aku bawanya cuman 3 kalau nggak salah, 2-nya aku kasih ke bapaknya buat nanti bisa bagi-bagi lagi. Sekarang kan memang kita tahu ekonomi lagi kurang baik juga kan. Nah aku ketika lihat pedagang kayak gitu juga ya aku berusaha untuk membantu sebisa aku gitu. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.